waktu masih kecil, papa saya suka bilang, satu saat kalau kamu terpisah dari saya atau saudara-saudaramu, kamu hanya bisa melihat langit, bisa melihat matahari, melihat bintang pada malam hari. Nah, di situ kamu bisa merasakan bahwa keluarga atau saudara-saudaramu itu mereka juga akan rindu terhadap kamu. Bapak dan Ibu yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Internasional Presidente Nicolau Lobato di Dili. Timur wane, terbayurai timur. Kita baik tinerai nih. Timur lurus saya nih wan. Kehidupan di Timor Leste waktu kecil ya senang, bisa bersama orang tua sampai umur 5 tahun. Masa kecil ya biasa bermain sama teman-teman, ya bisa ambil air, terus mandi di sungai begitu, main layaknya anak-anak gitu. Setelah itu tentara datang jadi mereka kumpul di satu tempat di dekat rumah kita. Nah, lalu mereka buat surat bahwa anak dari keluarga kita itu salah satu ada yang akan dibawa, yaitu saya. Tapi saat buat surat itu papa saya sama mama saya nggak setuju saya dibawa, tapi mereka memaksa, bapak tentara itu memaksa kalau anak ini nggak dibawa, kalian bisa dibunuh semua. Bapak itu nggak punya anak perempuan. Kalau adik-adik laki-laki saya, dia nggak mau, cuma mau perempuan aja. Anak perempuan itu yang satu diambil, gitu. Saat itu tahun 79. Kami langsung dibawa sampai ke Laga. Jadi dari Laga itu saya dibawa terus dinaikin ke kapal yang tidak begitu besar. Setelah sampai di tengah laut, kapal tentara itu harus turun ke perahu ya, semacam perahu kecil gitu, untuk pindah ke kapal yang besar. Saat itu tuh saya nangis terus ingin balik ke orang tua saya, tapi karena udah di tengah laut nggak bisa lagi yang ada yang bawa ke darat lagi, ke Laga lagi. Terus akhirnya sama bapak itu katanya biar nggak ingat pulang, sama dia diambil dicelupin ke laut, dimasukin ke laut 2 kali ya. Terus sadar-sadar karena udah kecapean nangis mungkin sampai nggak tahu lagi. Seingat saya waktu itu hanya udah nggak pakai baju lagi, hanya pakai pakaian dalam waktu masih kecil itu. Terus dimasukin ke kapal yang besar lewat ini, tentara naik di tambang itu untuk mencapai kapal yang besar, nama kapalnya Gunung Jati kalau nggak salah. Dimasukin ke lubang yang besar sekali kayak bulatan-bulatan yang di kapal itu, dimasukin ke situ. Sadar-sadar saya ada di kapal yang paling belakang sekali, tempat tentara masak untuk makanan semua tentara yang lain.
Saya berpisah dengan orang tua itu pada waktu tahun 1984. Nah, pada saat itu karena keadaan konflik. Dia bilang, ayo kita harus lari, kalau tidak lari kita nanti mati, kita dibakar dalam rumah. Kita lari ke Gunung Matabian pada waktu itu. Saya mungkin waktu itu berpisah dengan kakak, ibu, ponakan. Akhirnya kami harus berusaha untuk hidup sebisa mungkin kami untuk mempertahankan hidup kami. Nah, di saat itulah saya ikut dengan tentara, atau tentara mengajak saya untuk jadi TBO. Nah, saya masih anak-anak, saya tidak tahu entah apa yang diajak, saya ikut apa kata mereka. Kemudian saya ikut 745 itu dari sekitar tahun 77. Senang sudah mau ikut, ya udah. Ya dimasukkan dalam peti yang ada, ya panjang lah, di dalam tuh ada amunisi, nggak tahu ya namanya kan. Jadi kalau pom itu naik ditendang, ini apa isi, dia bilang amunisi. Ya dibawa dari Timur Leste tahun 79. 745 itu adalah tentara batalion yang paling sadis di tim-tim. Paling keras. Jadi kalau dia ambil anak itu, dia tinggal dia ambil, dia tidak perlu kasih tahu saudaranya, tidak perlu kasih tahu orang tuanya, dia tinggal ngambil. Ceritanya itu kalau mau ikut ke Jawa sekolah boleh kamu daftar. Itu ceritanya awalnya. Mau disekolahkan tapi nggak sekolah. Saya dibawa ke orang lain menjadi membantu. Tiap hari saya nyuci tapi nggak sekolah. Ya awal-awalnya ya enak lah. Tapi setelah kesana-sana sudah tidak nyaman lagi. Gimana ya? Pernah lempar nasi panas ke muka saya. Air panas kalau orang itu. Pada tahun 1979 tiba waktunya untuk tentara itu kembali di Indonesia. Jadi saya ikut dengan harapan nanti di Jakarta saya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga kalau saya pulang mungkin saya bisa memberikan sesuatu yang lebih buat rekan-rekan, buat saudara-saudara di tim-tim. Kalau hidup pahit memang pahit. Tapi namanya rasa manis yang kayak gimana, rasa pahit gimana, saya belum pernah. Ya namanya enak, belum. Sampai hari ini gitu. Nah, setelah saya pas tahun 99, saya berhenti, 98 saya berhenti SMA 1 tahun. Saya jalan tikus, saya ngamen. Saya dititipkan di satu yayasan. Dari sana mungkin ya kadang-kadang kasih sayang orang tua masih dibutuhkan, namanya orang masih kecil gitu. Waktu tinggal sama mereka, sama bapak tentara itu dari tahun 79 sampai tahun 1984. Dari tahun 79 sampai 84 itu mereka ya biasa memperlakukan saya secara kasar. Kadang makan juga nggak dikasih, saya harus kerja keras berjualan es itu. Jualan es, nanti kalau udah laku baru boleh pulang. Waktu itu saya usia 5 tahun, tapi saya harus sekolah dulu pagi-pagi kan, pagi-pagi jam 3 pagi itu saya harus udah bangun, cuci baju, semua pekerjaan rumah itu saya kerjakan. Sampai kaki saya pada luka-luka semua, kena kutu air. Terus pulang sekolah itu harus bantu juga, cuci baju dulu semua, terus bersih-bersih, bantu cuci piring, segala macam pekerjaan. Setelah itu harus jual es, kalau esnya itu belum laku nggak boleh pulang, tuh nggak boleh makan juga. Terus tentara-tentara yang di dekat rumah, dekat di asrama itu juga mereka selalu ngelihat tuh anak itu kasihan, tiap hari dipukulin, tiap hari dimarahin, tiap hari disuruh kerja keras katanya. Kadang
tentara-tentara itu istri-istrinya itu pada kasihan, suka sembunyi-sembunyi kasih makanan. Tapi saya suka takut karena bapak tentara itu nggak boleh kalau saya dikasih apa-apa nggak boleh. Terus malulah sama tetangga kan. Pertama yang jelas kita harus pahami dulu bahwa kasus anak-anak yang hilang atau terpisah secara terpaksa dari keluarga mereka itu ada paling tidak ada dua pola. Kalau yang terjadi pada tahun 75 sampai 80-an itu banyak dilatar belakangi oleh operasi militer, dari berbagai operasi militer dari ABRI, waktu itu ABRI, yang ingin menguasai dan menumpas eksistensi Fretilin. Sehingga mengambil anak untuk dijadikan TBO dan atau mengambil anak secara terpaksa dari orang tua mereka kemudian dibawa ke Indonesia itu juga sebagai strategi untuk bagaimana memenangkan pertempuran di saat itu. Kemudian periode 90-an itu anak-anak yang terpisah atau kemudian dibawa pergi itu dalam konteks bagaimana pemerintah rejim Soeharto mau menguasai para pemuda yang waktu itu sedang gencar-gencarnya berjuang di dalam kota, gerakan klandestin. Jadi waktu itu ada program tenaga kerja dari Mbak Tutut. Kemudian mereka terbawa dan kemudian dari satu tempat ke tempat lain dan mereka kemudian putus hubungan dengan keluarga. Persoalan hak asasi manusia Timor Leste itu merupakan kepedulian Komnas HAM sejak Komnas HAM berdiri. Dan Komnas memiliki perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding dengan PDHJ. Kami kemudian melihat satu isu yang penting dan harus segera dilakukan adalah terkait dengan anak-anak ini, karena memang belum ada usaha serius dari pemerintah Indonesia untuk melakukannya. Jadi Indonesia perlu segera mencari jalan bagaimana agar para pihak yang pernah membawa atau mengadopsi atau memfasilitasi anak-anak Timor Leste keluar dari Timor Leste, pisah dari keluarganya antara 75 sampai 99 untuk memberikan informasi di mana keberadaan anak-anak tersebut. Saya melihat bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste perlu duduk bersama untuk memikirkan bagaimana memudahkan satu akses bagi kawan-kawan yang berasal dari Timor Leste bisa kapan saja untuk pulang pergi. Kemudian yang kedua tentunya untuk mereka yang memang hidup dalam kondisi miskin akibat dari kurangnya pendidikan dan akibat ditelantarkan pada saat kecil harus mendapat prioritas untuk bisa mengembangkan kehidupannya, mengembangkan keluarganya dalam kondisi yang memadai. Dan yang terakhir ada satu harapan saya ada status khusus, memang status kewarganegaraan khusus bagi mereka. Kalau mencari keluarga, karena saya bekerja jadi hanya terpikir aja, hanya terlintas kapan ya ada waktu untuk mencari mereka. Pada tahun 2009 dengan berbagai cara, dengan berbagai harapan, mereka, orang tua saya dan adik-adik saya dan sepupu saya, mereka berusaha untuk cari saya pada tahun 2009 dan pada akhirnya tahun itu juga kita ketemu. Awalnya saya mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Ajar, terus akhirnya saya terpikir bahwa mungkin masih ada teman-teman saya yang kurang beruntung, yang dimana sampai saat ini mereka belum menemukan keluarga mereka. Awalnya saya hanya komunikasi dengan teman ke teman yang lain,
terus komunikasi dengan teman-teman lewat Facebook, terus komunikasi dengan ada beberapa pensiunan tentara yang bertugas di Timor Leste pada tahun 1975 sampai 99. Yang pertama ketemu itu lewat telepon dengan teman dari orang tua murid anak saya, itu namanya Filomena. Dia saya temukan di Kerawang, hidup bersama keluarganya di sana. Berusaha untuk mencari mereka dengan meminta bantuan dari Ajar yang udah beberapa kali memfasilitasi saya untuk dapat memfasilitasi juga teman-teman saya di luar sana yang khususnya anak-anak Timor yang dulunya terpisah dari keluarganya dari tahun 75 sampai tahun 99 untuk dapat bertemu keluarganya. Pak, merasa apa? Ya, belum tahu, soalnya belum ketemu. Nanti kalau udah ketemu mungkin. Tapi saya senang sekali sudah sampai di sini. Setelah 35 tahun. Sunurai tesiai halo rai marang rai krekas hotu ahi sua sai bakalohan halo rai manas bemos marang hotu Udambo kumai rai lai hai rai hadu nebe hori hameti rai nebe hori dahan be halo rai monu halo besai halo atbat barai halo rai monu halo besai halo atbat barai Ita emang tengki hatere arona lahaloan babuat morisi harai iya belarang iya harai marang nomos fating hotu cuidado basira nesang cuidado itarasi Itarioan hobe wansira aba maruha Cuidado basira hanesan cuidado itarasi Itarioan hobe wansira aba maruha Udambo
tung mai rai lai hai lai hadu nebe hodi hameting rai nebe hodi tahan be halo Raimonu halo besai halo atbat barai halo Raimonu halo besai halo atbat barai. First of all, it's a moment of happiness, and I mean it's a joy to be able to meet again. It is a humanitarian issue, and as a Minister of Social Solidarity, we see what, as you heard, I mean our Prime Minister also today said that our ministry is going to work together with the Ajar and also Provedor Direitos Humanos, it's like Komnas HAM in Indonesia. Together, how we're going to help those children to come and be with their parents, visit their parents. And also in the future, I cannot speak in the name of the government, but in the Council of Ministers, we try to raise this issue as well. Ita eman, tangki hatere arona. Lahaloan babuat morisi harai ia belarang iharai marang namos mating hotu cuidado basira haresan cuidado itarasi itariawan habewan sirai abamaruan. Cuidado, basira, aresan, cuidado, itarasi, itarioan, obewan sira, abamaruan, itarioan, obewan sira, abamaruan. Kalang-kalang hamesak de Bangira lorong ne mai Nebe promete hakarak morisoha Meski susah terus musumai Matamben sai sasi Meski anoing helao Nebe sempre mai Ia haunya mehi Hau haku ako iha domin laran Sekari ko filau ha domin deito Hau hakarak haku ak metino Biar bakalang nelaya matambeng Nebe bosok kau iha haunya tobang Matambeng sai sasi Meski anoing helao Nebe sempre mai Ia haunya mehi Hawaku ako iha domin laran Sekari ko filau ha domin deito Hawakarak aku ak metino Biar bakalang nelai ha matambeng Nebe bosok kau iha haunya toba Sekari ko filau ha domin deito Au hakarak aku ak metino Biar bakalang nelai ha matambeng Nebe bosok au iha haunya toba Nebe bosok kau iha haunya toba